Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Yang mau saya tanyakan soal tadi keraguan-raguan. Nah, saya tuh punya kebiasaan kalau sedang meditasi jalan di rumah atau lagi berjalan, biasanya ketika melangkah kaki kanan, saya dalam batin tuh berucap ya Rohman, terus yang kiri ya Rohim tuh kalau dalam agama saya namanya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi ketika saya lakukan di sini itu nggak bisa saya hilangin gitu loh, kayak otomatis. Nah, itu termasuk meditasi atau enggak? Karena yang Bante bilang kan kemarin kalau meditasi berjalan lebih fokus ke nafas, terus menyadari ini kaki kanan atau kaki kiri yang melangkah. Saya menyadari itu sih sebenarnya, cuma dalam hati itu yang terucap itu gitu. Nah itu termasuk ritual yang atau praktik yang dilarang atau enggak? Terima kasih. Ya, memang kan kebiasaan pikiran kita sulit untuk dilenyapkan. Akan tetapi selama kebiasaan pikiran tersebut sesuatu yang baik, sesuatu yang luhur, itu baik. Itu bukan sesuatu yang salah. Sesungguhnya meditasi juga merupakan upaya untuk memunculkan nilai-nilai batin yang luhur. Kenapa kita kembali kepada nafas sebagai contoh? Karena dengan kita kembali kepada nafas, maka pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat itu akan semakin lenyap. Sehingga di situ ketenangan, kesabaran, keseimbangan batin itu akan semakin berkembang. Ada banyak jenis meditasi. Tapi semua jenis meditasi semuanya adalah untuk memunculkan batin yang luhur. Bahkan ada satu jenis meditasi yang juga baik untuk diperhatikan, disebut sebagai meditasi cinta kasih. Kalau dalam agama Buddha disebut metta bhavana. Ini sangat di kalangan masyarakat Buddhis itu sangat populer. Bahkan hampir semuanya umat Buddha biasanya memperhatikan itu. Ketika ada puja bakti yang diperhatikan kebanyakan metta bhavana, meditasi cinta kasih. Apa itu meditasi cinta kasih? Adalah memunculkan pikiran cinta kasih terhadap semua makhluk. Tapi diawali dengan terhadap batin kita, terhadap diri kita. Jadi memancarkan cinta kasih, mengharapkan semoga saya berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari keinginan untuk menyakiti, bebas dari penderitaan. Kemudian kita batin bahagia, kemudian mengharapkan yang lain juga sama. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, semoga semua makhluk bebas dari permusuhan. Dan ketika itu dilakukan, sering kali dilakukan, itu juga akan menjadi sebuah kebiasaan. Setiap kali duduk, akan muncul pikiran demikian. Kemanapun ia pergi, akan muncul pikiran demikian. Apakah itu buruk? Oh, itu sangat baik. Karena di situ akan memunculkan batin yang luhur, sehingga batin itu terjaga. Maka ketika Anda, ketika melangkahkan kaki, mengucapkan kata-kata yang artinya itu sangat baik, sehingga membawa batin menjadi baik, membawa batin menjadi seperti yaitu kualitas Tuhan yang tadi adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan itu membawa batin menjadi baik, itu tidak masalah. Itu sesuatu yang baik. Dalam meditasi jalan, sebenarnya objek yang diperhatikan itu sangat bervariatif. Dalam konsep batin kita, atau konsep kesadaran kita, dalam satu momen kita itu hanya memperhatikan satu objek. Dalam satu momen kita memperhatikan satu objek. Tidak mungkin dalam satu momen kita memperhatikan dua objek. Tidak mungkin. Tapi satu objek. Tetapi karena begitu cepatnya kesadaran kita, maka seakan-akan kita itu memperhatikan banyak objek.
Seakan-akan dalam satu momen ada banyak objek yang terperhatikan. Padahal itu karena kecepatan dari kesadaran kita, kecepatan dari batin kita. Dalam meditasi jalan juga sama. Dalam meditasi jalan, dalam proses berjalan itu sendiri, sebenarnya banyak objek yang diperhatikan. Bagaimana kita bisa tahu? Kita berjalan, kita memperhatikan langkah kaki kita. Tetapi kemudian mata kita juga melek. Ya kan? Dari kemarin kan saya sampaikan mata kita harus terbuka. Mata kita terbuka. Ketika mata kita terbuka, kita melihat jalan. Bahkan ketika ada orang lewat juga akan dideteksi ada orang lewat. Bahkan ketika meditasi jalan, kita pun juga merasakan jasmani. Padahal objek kita adalah langkah kaki kita. Tapi kita merasakan perasaan jasmani, kita juga melihat jalan. Ketika ada suara yang muncul juga masih terdengar. Ketika berjalan juga masih ada pencatatan misalnya kanan, kiri. Berarti sebenarnya objeknya banyak. Karena begitu sebenarnya pada saat betul-betul kita merasakan langkah kaki, merasakan sentuhan, sebenarnya objek-objek lain itu sudah tidak ada. Pada saat kita itu mencatat dan kita tahu ada pencatatan kanan, kiri, sebenarnya perasaan sentuhan juga tidak ada. Sebenarnya. Pada waktu itu sebenarnya mata kita pun juga tidak melihat jalan. Sebenarnya. Tapi karena begitu cepatnya kesadaran kita yang bergerak, maka pada saat kita menyentuh, seakan-akan di saat yang sama mencatat juga. Di saat yang sama juga melihat jalan. Padahal tidak mungkin terjadi. Tetapi walaupun demikian, tetap batin berada di sini dan sekarang, dan objek utamanya tetap adalah langkah kaki kita. Maka tidak masalah. Sehingga ketika berjalan, kebiasaan yang lalu, yaitu mengucapkan kata-kata yang sebenarnya baik, tetapi tetap di situ objeknya adalah langkah kaki, dan itu menjadi objek utama, itu masih sesuatu yang baik. Tidak masalah. Karena itu kebiasaan yang baik. Dalam masyarakat Buddhis ya, salah satu yang tadi saya sampaikan, ada banyak orang yang punya kebiasaan untuk selalu merenungkan semoga semua makhluk berbahagia. Dan kapanpun dia berada, ketika mau tidur, ketika dia mau berjalan, bisa muncul demikian. Dan itu baik. Itu menjadi pengingat juga untuk tidak menghancurkan kehidupan makhluk lain. Ya, begitu ya. Selamat malam Bante. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk penjelasan yang malam hari ini karena itu menjawab pergumulan saya di awal. Karena saya merasa sudah berlatih sekian lama tetapi hari pertama kemarin rasanya ambyar ketika memulai meditasi. Terus kemudian saya mencoba karena meditasi duduk ambyar seperti seorang pemula, kakinya sakit lah, apa semua gejala fisik muncul. Kemudian saya mencoba untuk meditasi jalan. Meditasi jalan yang muncul malah ngantuk. Nah, saya berusaha untuk melatih itu dan kemudian berhenti di beberapa titik dengan stretching begitu. Tapi pikirannya jadi liar. Jadi mengatakan bahwa oh iya kamu memang ngantuk karena sehari ini banyak yang kamu lakukan. Saya bilang itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, terutama ketika meditasi jalan, tadi Bante mengatakan kalau itu membuka, itu juga pertanyaan saya, mengapa harus membuka mata, tadi sudah terjawab. Tapi tadi malam ketika saya mencoba menutup mata, saya justru jadi lebih tenang. Saya jadi agak kadang mencoba seharian ini melatihnya agak double begitu Bante. Kadang-kadang saya butuh menutup mata, kadang saya membuka mata. Bagaimana dengan latihan yang seperti ini Bante? Iya.
Semua pengalaman dalam bermeditasi, termasuk pengalaman yang tidak menyenangkan sekalipun dalam bermeditasi, ketika itu disadari, itu diketahui, semua pengalaman tersebut itu pengalaman yang berharga. Walaupun ada pengalaman seperti ambyar, kok meditasi tidak bisa tenang. Kemudian sekali waktu ada pengalaman yang batinnya menjadi tenang. Ada pengalaman di mana ngantuk muncul. Semua itu ada pengalaman yang baik. Dan itu memberikan pesan kepada kita. Oh ternyata kehidupan itu tidak kekal. Oh ternyata tidak semua yang kita harapkan sesuai dengan keinginan kita. Oh ternyata kita tidak punya kontrol 100% terhadap apapun yang terjadi pada kita. Oh ternyata apapun yang selama ini dianggap sebagai milik, ternyata tidak bisa kita kontrol. Dan apakah kemudian itu betul-betul adalah milik kita? Nah kalau dengan pengalaman-pengalaman demikian dan pesan-pesan yang ada itu dipahami dengan baik, itu justru akan membawa kepada kondisi batin di mana apapun yang terjadi kita menerima. Tidak komplain ketika muncul yang tidak menyenangkan. Kalaupun ambyar, ya sudah, inilah batin saya. Inilah kondisi yang memang selalu mengalami perubahan. Yang membuat kita menderita adalah kita tidak menerima. Ketika pikiran kita itu ambyar, ketika kita tidak bisa terkonsentrasi, kita menjadi menderita karena itu, karena sebenarnya karena kita tidak menerima. Tapi kalau kita mampu menerima, tidak ada masalah. Justru ini menjadi sebuah latihan. Latihan untuk menerima semua keberadaan tanpa memunculkan keluhan atau komplain. Nah, ini muncul bukan karena kita tidak berusaha dalam bermeditasi. Ini muncul karena kebijaksanaan. Kebijaksanaan di mana tidak ada manfaatnya ketika kita membenci, ketika kita mengeluh terhadap pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang sudah terjadi. Kan sudah terjadi kan. Ketika kita mengatakan ambyar kan baru terjadi kan. Atau yang sudah lampau kan. Nah tidak ada manfaatnya untuk kita membenci, mengeluh terhadap apa yang sudah terjadi. Memang itulah yang terjadi dan kita harus menerima. Pada akhirnya meditasi adalah bagaimana kita tuh menerima semua keberadaan. Tanpa memunculkan kesukaan maupun kebencian. Pada akhirnya dalam bermeditasi kita memunculkan perhatian, memunculkan mindfulness, namun di saat yang sama tidak memunculkan penghakiman. Di saat yang sama tidak memunculkan suka dan tidak suka. Di saat yang sama kita hanya melihat semua keberadaan sebagaimana adanya. Mereka semua pada akhirnya hanya sekadar muncul dan pada akhirnya lenyap pula. Tidak ada satupun fenomena yang bertahan di sana. Mereka baik yang menyenangkan termasuk yang tidak menyenangkan hanya muncul, hanya datang tapi kemudian pasti pergi. Lantas untuk apa kita membenci sesuatu yang tidak menyenangkan? Dan untuk apa pula kemudian kita melekati sesuatu yang menyenangkan? Toh kalau pada akhirnya mereka hanya muncul, pada akhirnya lenyap. Maka semua pengalaman yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, itu ketika dialami, disadari, ini menjadi sebuah pesan yang bagus, pesan yang baik. Untuk bagaimana kedepannya membawa batin untuk just atau katakan hanya melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. As it is. Dalam bahasa Inggris. As it is. Sebagaimana adanya. Nah kemudian walaupun demikian tetap harus ada
perjuangan. Harus ada perjuangan. Ibaratnya seperti rakit. Bahwa kita harus menggunakan rakit untuk menyeberang. Tapi rakit itu jangan dipeluk-peluk. Rakit itu jangan digenggam. Gunakan untuk menyeberang, tapi jangan digenggam. Maka meditasi ini, pengembangan batin ini harus dilakukan, diupayakan. Tapi di saat yang sama kita tidak perlu melekat terhadap yang menyenangkan atau menolak terhadap yang tidak menyenangkan. Upaya harus dimunculkan. Ketika pikiran ambyar, tidak perlu benci dengan pikiran ambyar, tapi tetap ada upaya. Upaya untuk bagaimana membawa batin menjadi tenang. Bagaimana membawa batin menjadi terkonsentrasi. Nah, itu yang mesti dilakukan. Ketika meditasi ternyata dengan meditasi berjalan dan melek, ternyata ngantuk. Ternyata dengan cara merem, kok tidak ngantuk? Ya tidak masalah, lakukan. Tetapi harus proporsional juga. Dan kemudian karena merasa, kalau merem gak ngantuk, kemudian malam-malam jalan sendiri. Nanti nabrak orang gitu kan. Ya gunakan itu sewajarnya kalau memang itu memang membantu untuk membawa batin lebih berkembang. Gak masalah. Tapi kan harus melihat situasi dan kondisi. Ya kalaupun misalnya dengan mata terpejam, tapi kan kita tahu ini tidak berbahaya. Karena kalau sampai kemudian membahayakan, ya itu tidak baik. Karena pernah terjadi, nah ini yang pernah di Biara Mendut ya, ikut. Pernah suatu kali di Mendut, di Biara Mendut sana itu, ada yang bermeditasi dengan mata terpejam. Dan bahkan meditasinya dengan mundur gitu kan. Jadi tidak maju, meditasi mundur. Ternyata dia jatuh. Itu di yang aula atas itu. Di aula atas itu mundur. Kan ada tebing gitu kan. Ya tebing tembok gitu kan. Langsung jatuh. Malam-malam yang repot siapa? Ya orang wihara. Harus dibawa ke rumah sakit. Nah itu pernah terjadi. Maka ya kita harus meditasi apapun boleh dilakukan. Tetapi harus tahu ini berbahaya atau tidak. Apapun caranya bisa dilakukan. Selama itu tidak membahayakan. Bahkan zaman dahulu ada cerita. Orang meditasi, setiap kali meditasi duduk itu pasti ngantuk. Apa yang dilakukan? Mengikat jerami, kemudian dicelupkan ke air, jeraminya ditaruh di atas kepala, meditasi. Itu dilakukan. Itu cerita dalam literatur kitab suci. Dilakukan demikian. Dan dia berhasil dengan cara demikian. Ya kalau mau coba juga silakan. Tapi meditasinya di luar. Kalau di sini, kalau jerami di sini nanti ganggu temannya. Dilakukan juga demikian. Maka ketika itu memang membantu, karena masing-masing orang bisa berbeda-beda. Cara bisa berbeda-beda, karena kecenderungan juga berbeda-beda. Maka ketika itu membantu, tahu itu membantu, silakan. Tetapi jangan berlebihan yang nanti bisa membahayakan. Ya. Demikian. Terima kasih Bante. Ya. Selamat malam Bante. Ya. Bante, saya mau tanya. Saya kan biasanya kalau di rumah itu ada meditasi melalui audio yang misalkan audionya punyanya Bro Johan. Terus ada juga dari beberapa biku-biku juga saya dengarkan juga. Itu terkadang, itu kan waktunya sudah ditentukan Bante. Kalau misalkan kayak di YouTube itu kan ada yang setengah jam, mungkin ada yang 1 jam gitu ya. Itu terkadang kalau saya meditasi ngikutin audio itu 10 menit aja. Itu tiba-tiba saya kayak merasa sudah cukup, batin saya sudah sangat tenang, sangat mindful. Nah, seketika saya stopkan di yang video tersebut. Nah, apakah dari yang seperti itu tidak masalah Bante ya? Jadi maksud saya tidak sampai habis gitu. Ya tidak masalah. Tidak masalah. Jadi kalau memang sudah merasa cukup dengan cara mendengarkan audio tertentu,
dan bisa melanjutkan dengan cara sendiri, ya tidak masalah. Tidak harus mengikuti. Ya sekali lagi bahwasanya masing-masing orang itu berbeda-beda. Memang kalau dalam sebuah retreat misalnya, seperti ini misalnya, kita punya jadwal. Yang itu harus ditaati. Jadwal ini waktunya untuk meditasi. Mungkin meditasi jalan, duduk, jadwal ini harus meditasi bersama. Itu kalau dalam retreat. Tapi kalau kita meditasi masing-masing, atau kalau kita misalnya tinggal di sebuah wihara hutan, memang di sana adalah tempat bermeditasi yang tidak ada aturan harus sesuai dengan jadwal, hanya ya kadang-kadang jadwal hanya sekedar misal kalau malam ada chanting misalnya jam 6. Untuk selebihnya meditasi masing-masing. Nah itu akan masing-masing. Dan kebiasaan dari masing-masing peserta itu bisa berbeda-beda. Ada yang kemudian seseorang yang memang lebih cenderung untuk banyak meditasi jalan. Kemudian meditasi duduknya lebih sedikit. Ada juga yang memang cenderung untuk banyak meditasi jalan. Duduknya lebih sedikit. Meditasi duduk, kemudian jalannya lebih sedikit. Ada juga mungkin di pagi hari ada orang yang memang lebih banyak duduknya. Ada juga kemudian yang lebih banyak jalannya. Dan masing-masing orang itu tahu bahwa dia punya kecenderungan demikian. Dan dia tahu ini adalah yang terbaik untuk ia sendiri. Tapi itu kalau meditasi sendiri atau di tempat yang memang biasanya di wihara ya, di wihara hutan yang mereka itu memang ya hanya sekadar pokoknya kamu di sini meditasi. Paling nanti kalau misalnya malam jam 6 itu ada chanting. Nanti 2 hari sekali ada interview. Masalah meditasi jadwal itu masing-masing. Tapi diharapkan misalnya jam 3 pagi bangun. Nanti jam 10 baru istirahat. Kalau lebih dipersilahkan, tetapi nanti masing-masing. Nah itu akan antar satu dengan orang lain bisa berbeda-beda. Tidak harus sama. Demikian pula dalam hal ini, itu kan hanya sebagai panduan saja. Antar satu orang dengan lainnya, ya akan berbeda-beda. Sehingga tidak ada masalah ketika misalnya baru 10 menit kok sudah merasa cukup dan bisa melanjutkan dengan cara sendiri, kenapa tidak? Ya bisa dilakukan. Baik Bante, terima kasih. Bante mau tanya tadi ada analogi tentang pagar, terus mencabut gulma, dan yang satunya menyirami, tadi belum sempat dijelaskan, seingat saya menyirami apa. Selain itu juga sama menanam benih, adalah meditasi adalah seperti menanam benih. Itu untuk benihnya sendiri ada analogi yang lain atau emang benihnya adalah meditasi itu sendiri, bawana itu sendiri? Makasih banyak. Ya, jadi benih itu tidak lain adalah batin kita ya. Batin kita, jadi batin yang harus dijaga. Jadi benih yang harus dijaga sebelum nanti bisa memberikan buah. Maka harus dijaga. Nah batin kita pun juga sama. Batin kita harus dirawat, harus dijaga. Nah kemudian kita harus menyirami dari waktu ke waktu itu adalah perumpamaan di mana kita itu harus check and recheck. Artinya senantiasa untuk ngecek batin kita. Mana yang masih harus dilenyapkan karena belum dilenyapkan, dan mana yang mesti harus dikembangkan. Dan mana yang belum dikembangkan yang mesti dikembangkan. Selalu mengecek ke dalam batin kita. Ya sebenarnya dengan kita mindful, dengan kita perhatian, dengan kita betul-betul melihat ke dalam batin kita, itu adalah check and recheck. Selalu mengecek batin kita. Jadi faktor-faktor batiniah yang bermanfaat yang mana, yang itu sudah ada, tapi masih perlu dikembangkan, atau itu belum ada dan mesti dimunculkan. Dan juga faktor-faktor batiniah yang tidak bermanfaat. Termasuk tadi adalah 5 rintangan batin, perintang batin yang tidak bermanfaat, yang itu ada dan mesti dilenyapkan. Itu selalu dilihat ke dalam batin kita.
Itu namanya dari waktu ke waktu harus menyirami. Jadi seperti kita tuh selalu mengecek ke dalam batin kita. Begitu maksudnya. Untuk kualitas batin yang baik itu apa aja ya? Kalau saya biasanya refleksinya tentang parami itu baik atau enggak, dan mohon diingatkan kalau boleh apa aja 10 parami. Kualitas batin yang baik itu sangat banyak. Sangat banyak. Termasuk sebenarnya mindfulness itu adalah salah satunya. Perhatian, itu salah satunya. Konsentrasi, itu juga kualitas batin yang baik. Kemudian semangat, terutama adalah semangat untuk melenyapkan yang buruk, semangat untuk mengembangkan kualitas batin yang baik itu sendiri, itu juga kualitas batin yang baik. Kemudian kesabaran, keseimbangan batin, ketenangan, cinta kasih, kasih sayang, simpati, itu semua adalah kondisi-kondisi batin yang baik untuk dikembangkan. Nah yang buruk-buruk, ya akarnya 3 sebenarnya. Keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Dijabarkan lagi ya tadi, keinginan-keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Kemudian kalau berkenaan dengan ide, gagasan, merasa idenya yang paling baik, gagasannya paling baik, menjadi keras kepala, tidak fleksibel, itu juga bagian dari keserakahan. Kemudian kemelekatan, kemudian iri hati terhadap kesuksesan orang lain. Kemudian kalau kebencian, yaitu kemarahan, iri, dengki, ketidaksukaan, penolakan. Itu semua adalah pikiran-pikiran yang tidak baik. Nah, dalam bermeditasi, kita akan tahu bahwa ada kondisi batin yang bermanfaat, yang baik, yang mesti dikembangkan. Ketika Anda menjadi lebih bersabar, nah kesabaran adalah kondisi batin yang baik. Ketika Anda kemudian punya kondisi batin yang mudah untuk melepas, letting go, itu adalah baik. Ketika Anda bermeditasi, kemudian kedamaian batin semakin berkembang, kedamaian batin itu baik. Konsentrasi itu baik. Ketenangan batin itu baik. Batin yang seimbang, tidak terseret oleh suka dan tidak suka, itu baik. Batin yang bijaksana, mengetahui ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat, ini adalah baik. Jadi banyak kondisi batin yang baik yang berkembang dalam bermeditasi. Itu maksudnya. Bante, kalau dalam meditasi PR saya itu yang rintangan batin nomor berapa ya tadi, yang pikiran berkeliaran tuh Bante. Nah itu dalam kegiatan sehari-hari pun juga selalu itu yang jadi PR Bante. Terus saya kalau dulu sebelum ikut meditasi, saya bahkan nggak sadar kalau ini pikiran berkeliaran, ini tidak bermanfaat, dan seperti yang Bante bilang, stop entertaining in those kind of thoughts gitu kan. Setelah ikut meditasi jadi tahu, tapi nggak bisa mengendalikan Bante. Jadi waktu menyadari kalau pikiran berkeliaran, yang ada itu panik duluan Bante. Karena saya orangnya gopoan gitu kan, jadi kayak langsung no, saya tahu ini nggak mau, jadi berusaha untuk menghentikan tapi sia-sia karena nggak tahu caranya. Nah akhirnya keseret. Biasanya pikirannya tuh berkeliaran ke masa lampau dan berkaitan sama suami saya. Kayak misalnya ini dia pernah melakukan ini dan belum meminta maaf. Bagus ini kalau saya nagih dia untuk minta maaf. Jadi nanti kita bisa ada closure apa segala macam. Yang setelah saya pikir-pikir itu semua trik, cuman main trik gitu loh Bante. Padahal orangnya setelah disampaikan gimana kalau kita mau bicara, nggak mau, orangnya tuh menolak gitu Bante. Jadi saya merasa itu dead end gitu kan. Saya merasa tidak bisa lagi diusahakan lewat cara seperti itu. Jadi mau nggak mau harus saya yang
mengalah. Tapi nanti muncul lagi, nggak terima lagi gitu kan. Kok nggak mau? Nah waktu itu saya mikir apa ada nggak ya cara, maksudnya supaya saya bisa melakukan intervensi secara cepat gitu Bante. Jadi melakukan hal-hal yang sifatnya dari eksternal, bukan dari batin dulu. Jadi yang saya lakukan selama ini, wah cepet-cepet nyari YouTube, nyetel YouTube, entah dengar ceramah Bante atau dengar lawak, pokoknya yang secara instan menghentikan itu pikiran berkeliaran tadi supaya tidak berkembang dan saya akhirnya tidak terseret. Tapi terus at the end of the day saya mikir, berarti saya nggak belajar dong. Harusnya saya secara batiniah, bukan mengandalkan hal-hal yang sifatnya intervensi dari eksternal. Nah itu mengatasinya gimana Bante? Banyak kebijaksanaan yang mesti dimunculkan. Atau pemahaman yang benar yang mesti dimunculkan. Sebelum kepada pemahaman yang benar dalam bermeditasi, agar pikiran kita tidak mudah berkeliaran, itu harus berangkat dari awal sekali. Dari awal sekali, begitu kita duduk, betul-betul kita bertekad. Bertekad untuk memperhatikan objek meditasi, dan bahkan bertekad untuk tidak membiarkan satu pun keluar masuknya nafas ketika itu menjadi objek meditasi yang terlewatkan. Jadi dari awal sudah betul-betul punya tekad untuk tidak membiarkan satu pun objek meditasi keluar masuknya nafas ketika duduk yang terlewatkan. Kalau dari awal kita sudah ngambang atau tidak punya tekad, nah biasanya untuk selanjutnya juga mudah sekali mengembara. Kemudian terseret oleh kebiasaan-kebiasaan yang lama. Maka dari awal sudah ditekadkan dulu. Nah biasa demikian pun juga tidak bertahan. Tapi paling tidak ketika tekad demikian dilakukan lagi dan dilakukan setiap mengawali bermeditasi, nanti kekuatan dari konsentrasi akan semakin berkembang. Dan itu dilakukan tidak hanya pada saat duduk bermeditasi. Pada saat meditasi jalan juga sama. Dari awal sekali bertekad bahwa saya tidak akan membiarkan satu pun langkah kaki terlewatkan oleh mindful saya, oleh perhatian saya. Nah kalau kita tekadkan dari awal, nanti akan jadi pikiran-pikiran yang atau kebiasaan pikiran mengembara yang lampau itu tidak akan datang. Kalaupun datang nanti setelah lama. Nah nanti kekuatan dari konsentrasi itu akan semakin berkembang. Itu yang pertama, tekad dari awal. Kemudian yang kedua, memang dibutuhkan sebuah pemahaman. Kalau saya memperhatikan dari apa yang diuraikan, salah satu pemahaman yang harus kita munculkan adalah bahwa kita tidak bisa mengubah orang yang ada di luar diri kita sesuai dengan keinginan kita. Oke, Anda sebagai seorang istri tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk suami. Tetapi walaupun sudah berusaha, tidak bisa seluruhnya itu sesuai dengan keinginan. Jangankan orang yang berada di luar dari kita, bahkan kita saja. Kita tidak bisa kemudian apapun yang berhubungan dengan batin dan jasmani kita harus sesuai dengan keinginan kita. Apalagi orang yang berada di luar diri kita. Nah kalau kita mampu mengokohkan pemahaman demikian bahwa kita tidak bisa mengubah apapun yang berada di luar sesuai dengan keinginan kita, ya sudah. Yang terpenting sudah berusaha. Kalau sudah berusaha kok tidak bisa, ya mau bagaimana lagi. Toh pada akhirnya ini realitas. Kita kan seperti orang yang naik kereta.
Kita naik kereta, kemudian di dalam kereta ketemu dengan beberapa orang. Ada yang kita kenal, ada yang tidak kita kenal. Dan masing-masing nanti akan turun di destinasi mereka masing-masing. Entah mungkin kita dulu yang turun atau mereka yang turun duluan. Kan begitu kan? Kita juga sama. Kita datang dari mana juga kita tidak tahu. Setelah datang dalam dunia ini kita bertemu dengan banyak orang. Yang kemudian ada yang kita kenal, dekat, kenal tapi tidak dekat. Ada yang kemudian kita tidak mengenalnya sama sekali. Dan nanti pada akhirnya juga kita akan pergi masing-masing, akan check out ya. Dan apa kalau kita pergi kita ngajak-ngajak? Enggak juga. Mereka pergi kemudian kita diajak juga enggak juga kan. Akhirnya berpisah. Kita bertemu datangnya dari mana kita tidak tahu, kita berpisah, mereka pergi kemana juga kita tidak tahu. Hanya sekedar seperti orang naik kereta. Dan dalam kereta memang kita mengupayakan. Tapi kalau kita tuh harus seperti sesuai dengan keinginan kita menderita sendiri. Kita menderita, toh padanya sudah menderita, sudah kita sudah bergelut, kita sudah berperang. Ternyata pada akhirnya apa? Ditinggalkan semuanya. Kan rugi kita. Kita sudah bergelut, sudah berperang, ternyata semuanya ditinggalkan. Rugi. Kita berusaha, tetapi ya sudah, kalau nggak berhasil nggak apa-apa. Santai aja. Entah itu adalah orang yang dekat dengan kita atau orang yang jauh, ya udah rileks saja. Toh nanti juga kita akan berpisah. Nah, meditasi ini juga latihan. Latihan untuk melepas. Melepas apapun kemelekatan terhadap apapun, terhadap siapapun, terhadap kondisi apapun. Kita melatih untuk melepas. Kita memperhatikan tanpa kita harus mendekati. Diawali dengan memperhatikan objek meditasi. Kita memperhatikan, kita menyadari, tapi bahkan objek meditasi juga diperhatikan tanpa harus melekati. Mungkin besok saya jelaskan. Memperhatikan tanpa harus melekati. Kita mengupayakan, tapi kita pun juga tahu bahwa tidak semua yang kita upayakan sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Hukumnya adalah semua mengalami perubahan. Apa yang berubah tidak semua sesuai dengan keinginan kita. Ya sudah, kalau kita mampu melepas, kita akan menjadi lebih damai. Begitu ya. Ya mudah-mudahan bisa demikian. Enggak usah harus, suami harus sesuai dengan keinginan kita. Enggak usah. Yang penting kita berusaha. Enggak berhasil, enggak ada masalah. Atau enggak ada penilaian juga toh. Enggak ada guru yang menilai juga. Nanti dapat lulus. Ada 2 pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama, pikiran sadar dan kesadaran apakah sama? Yang kedua, saya melihat Bante melakukan sembah sujud ke Buddha dan beberapa orang-orang di sini melakukan. Untuk non-Buddhis, untuk menghormati Buddha, apakah bisa melakukan hal yang sama atau ada cara lain untuk menghormati Sang Buddha untuk yang non-Buddha? Terima kasih Bante. Iya. Pikiran sadar dan kesadaran. Ya ini bahasa Indonesia ya. Kalau di dalam bahasa Pali itu manusia itu terdiri dari 5 gugusan. Jadi ada jasmani, ada perasaan, ada persepsi. Persepsi itu adalah gambaran batin. Atau pengenalan, jadi batin yang mengenali. Dalam mengenali objek pasti ada gambar. Kemudian ada bentukan-bentukan pikiran, dan ada consciousness, batin yang mengetahui. Sebenarnya 5 hal ini, terutama 4 yang terakhir,
itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Ketika kita berbicara mindfulness adalah perhatian. Walaupun diterjemahkan sebagai kesadaran, tapi juga perhatian. Seperti yang kemarin saya sampaikan, ketika kita itu berjalan di jalanan yang licin, di situ ada perhatian, batin juga sadar, kemudian diterjemahkan sebagai kesadaran karena batin sadar, batin eling, sadar, mindful, penuh perhatian, itu adalah yang dimaksud dengan mindfulness di sini. Tapi di dalam kondisi batin yang demikian, juga ada batin yang mengetahui. Kalau dalam bahasa Pali namanya vijnana, consciousness, batin yang mengetahui. Sementara mindful itu sendiri, itu adalah bagian dari yang ketiga, termasuk bagian dari bentukan-bentukan pikiran. Bahkan termasuk kebijaksanaan pun juga termasuk bagian dari bentukan-bentukan pikiran. Tetapi ketika ada mindfulness, di situ juga ada batin yang mengetahui. Di situ juga ada perasaan yang menyertai. Ada perasaan juga. Di situ juga ada persepsi juga. Ada gambaran batin juga. Karena apa yang diperhatikan, pasti di situ ada gambar yang diperhatikan. Kita misalnya perhatian terhadap nafas. Ketika kita memperhatikan nafas, mindful terhadap nafas, pasti ada gambar nafas kan? Ada tidak gambar nafas? Ada enggak? Ada. Entah kuning, gelap, apa itu. Kalau kita merem begini kan pasti ada gambar kan? Seperti kalau kita memperhatikan jasmani, kita merem begini pasti ada gambar jasmani. Entah jelas atau tidak kan? Itu adalah persepsi. Maka ada persepsi di situ. Nah bahkan ada batin yang mengetahui. Nah batin yang mengetahui adalah consciousness atau vijnana. Kalau kita mengatakan vijnana. Maka di sini ketika ditanya, pikiran sadar dengan kesadaran itu dua hal yang berbeda atau sama? Kompleks. Karena dalam satu kesadaran itu banyak komponen-komponen yang lain yang tidak bisa dipisahkan. Perasaan ada, persepsi ada. Ini juga bagian dari bentukan pikiran, bahkan batin yang mengetahui juga ada. Dan di situ 4 hal itu ada semua. Yang terpenting adalah kita tahu. Kita tahu bahwa ini adalah kesadaran. Kita tahu bahwa ada perhatian. Kita tahu ada kesadaran. Kita tahu ada kondisi eling. Ya, kita tahu demikian sudah cukup. Ya. Karena kata kesadaran juga kadang kalau hanya kesadaran saja orang juga bisa memberikan definisi yang berbeda. Mungkin pernah mendengar dari Bante banyak. Ada cerita, kan pernah ikut meditasi di Mendut ya? Oh belum pernah ya. Ada cerita ini, ada seseorang yang sering kali bermeditasi. Nah Bante Pak ini sering mengatakan, dalam bermeditasi harus memunculkan kesadaran. Kesadaran di sini mengacu kepada mindfulness, yang ada perhatian juga, ada eling juga. Nah orang ini sering bermeditasi, tetapi sering pula ketika ia berjalan, sering jatuh. Kan jadi mengherankan, ini orang bermeditasi kok sering jatuh gitu kan. Ternyata setelah lama diketahui yang dimaksud kesadaran bagi peserta ini adalah saya itu kalau meditasi kan atas kesadaran saya sendiri. Nah Bante mengatakan yang dimaksud kesadaran di sini adalah misalnya nih kalau pas berjalan gatekno. Gatekno itu adalah mindfulness. Nah sehingga di sini ya dalam pikiran sadar, kesadaran yang terpenting adalah kita mengetahui saja bahwa ini adalah kondisi batin yang sadar. Ini adalah kondisi kesadaran, ini adalah kondisi
mindfulness ini kondisi nggak tekno. Itu sudah penting. Karena dalam satu bentukan pikiran demikian, di sana banyak hal yang terjadi. Begitu ya. Kemudian berkenaan dengan menghormat kepada Sang Buddha. Anda mempraktikkan meditasi, kalau meditasi tersebut sesuai dengan ajaran Buddha, itu sudah menghormat. Bahkan penghormatan yang tertinggi. Suatu kali ketika beliau mau meninggal dunia, pada waktu itu bahkan ada banyak keajaiban. Beliau meninggal dunia di bawah pohon sala kembar. Dan pada waktu itu banyak pohon sala tersebut yang bukan musimnya itu mengeluarkan bunga. Dan bunganya menaburi tubuh Sang Buddha. Kemudian dari angkasa juga banyak bunga bertaburan. Dan itu adalah penghormatan yang diberikan ketika Sang Buddha meninggal dunia. Apa kata Sang Buddha pada waktu itu? Bukan dengan cara ini seseorang menghormati saya. Tapi penghormatan yang tertinggi adalah ketika seseorang mempraktikkan ajaran yang telah diberikan. Salah satunya meditasi. Maka meditasi ini adalah cara menghormati Sang Buddha. Jadi tidak harus bersujud. Kita ya umat Buddha, kita punya tradisi. Arsa Buddha ini adalah simbol. Ya, ini bukan Sang Buddha, ini simbol. Bahkan sebenarnya arsa Buddha itu mulai muncul itu pada abad ke-1 Masehi. Mungkin seperti dalam agama Islam. Sampai sekarang umat Islam tidak berani membuat patung Nabi Muhammad. Betul ya? Tidak berani. Kenapa? Takut nanti justru akan mendegradasikan, akan merendahkan. Dulu awalnya umat Buddha juga sama. Jadi sejak Sang Buddha meninggal pada abad berapa? 5 sebelum Masehi. Sampai abad 1 Masehi, 600 tahun, sebenarnya tidak ada arsa Buddha. Tidak ada. Orang-orang pada waktu itu takut. Kalau membuat arsa itu nanti takut merendahkan Sang Buddha. Bahkan pada waktu itu, Sang Buddha itu dikatakan sebagai apameyo. Sebagai apadima. Apadima itu artinya tidak tertandingi. Tidak bisa direplika. Sekarang menjadi apa? Padima. Ini kan disebut Padima kan? Selain sebagai arsa Buddha namanya Padima rupa. Padahal Sang Buddha sendiri adalah Apadima. Nah, tetapi kemudian ajaran Buddha itu berkembang di daerah Yunani. Dan tahu sendiri orang-orang Yunani kan suka bikin arsa. Kalau kita pergi ke museum, ada di Amerika itu ada namanya Museum The Met. Di sana tuh banyak area yang khusus arsa-arsa dari Yunani. Wah itu memang masif sekali. Mereka suka buat arsa. Nah ketika ajaran Buddha itu masuk ke Yunani, mereka mulai ingin tahu Sang Buddha itu seperti apa. Kemudian mereka mulai membuat arsa. Dari mana mereka membuat arsa? Ya dari kitab suci. Dalam kitab suci kan ada katakan referensi mengenai penampakan Sang Buddha seperti apa kan. Nah, itu dibuat. Tapi awal mereka membuat juga masih sangat kasar juga. Contohnya misalnya apa? Ada satu relief dan juga arsa, ya Sang Buddha membabarkan khotbah yang pertama. Kan dalam khotbahnya dikatakan Dhamma Cakka Pawatana. Ya, jadi memutar roda dhamma. Itu pembabaran khotbah yang pertama disebut pemutaran roda dhamma. Bagaimana mereka membuat arsa? Betul-betul Sang Buddha itu dibuat sedang memutar roda begini. Ya karena tidak tahu. Nah itulah. Jadi sebenarnya arsa Buddha itu muncul belakangan sekali. Tetapi ya tidak masalah. Karena dengan cara demikian masih banyak orang yang merasa ketika melihat arsa Buddha
Ya, mengingatkan mereka untuk ingat dengan kualitas-kualitas Sang Buddha dan mereka bersujud. Itu tradisi. Dan tidak menjadi sebuah kewajiban harus misalnya bersujud di depan arsa Buddha. Bahkan penghormatan yang terbaik adalah praktik itu sendiri. Dan itu disampaikan Sang Buddha sendiri. Tapi kalau mau bersujud nggak masalah juga. Tidak masalah. Tidak harus Anda itu harus berubah KTP. Ya seperti kita menghormat bendera merah putih kan gitu kan. Kita kan menghormat bendera putih kemudian kita KTP-nya menjadi apa? Bendera merah putih kan enggak kan? Jadi itu hanya penghormatan saja. Ya. Begitu ya. Ya, baik.